Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman level 4, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat meskipun belajar dari rumah ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial terkait karakteristik alam di Pulau Bintan. Sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doanya sama-sama ya. Mulai dari basmalah pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah, setelah membaca doa, sekarang kita membuat kesepakatan belajar. Kesepakatan yang pertama yaitu niatkan belajar karena Allah. Yang kedua, menyimak video pembelajaran dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menerapkan posisi duduk yang baik. Yang keempat, menyiapkan alat tulis dan mencatat poin-poin penting. Dan yang terakhir, yaitu menonton kembali video jika teman-teman belum paham ya. Nah, setelah membuat kesepakatan, sekarang saatnya kita untuk mulai belajar. Nah, pada video pembelajaran IPS sebelumnya, Bu Eka sudah membahas tentang sumber daya alam. Teman-teman masih ingat nggak ya apa itu sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dibagi lagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, kalau sumber daya alam hayati ini teman-teman, dia itu contohnya berupa makhluk hidup. Sedangkan yang non-hayati yaitu dia berupa benda tak hidup. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dibagi lagi menjadi tiga. Ada sumber daya alam energi, sumber daya alam mineral logam, dan sumber daya alam mineral non-logam. Nah, sekarang kita coba sama-sama identifikasi benda ya. Bu Eka akan memunculkan beberapa gambar nanti. Coba kita nanti sama-sama tentukan kira-kira gambar benda tersebut tergolong ke dalam sumber daya alam hayati, non-hayati, sumber daya alam energi, mineral logam, atau mineral non-logam. Yang pertama yaitu gambar jagung. Kira-kira jagung ini termasuk yang mana teman-teman? Iya, benar. Jagung termasuk ke dalam hayati ya. Lalu ada teman-teman tahu ini gambar apa? Ini adalah belerang. Nah, belerang itu termasuk ke dalam sumber daya alam mineral non-logam. Lalu ada garam. Nah, garam ini masuk ke mana teman-teman? Iya, garam merupakan sumber daya alam non-hayati karena berasal dari air ya, air laut. Kemudian ada nanas. Benar, nanas termasuk ke dalam hayati. Lalu ada emas. Emas termasuk ke dalam mineral logam. Lalu ada kemunting, buah kemunting. Benar, termasuk ke dalam hayati. Lalu ada tanah. Tanah termasuk non-hayati. Ada air. Air juga termasuk ke dalam non-hayati. Lalu ada kangkung. Ya, kangkung termasuk ke dalam hayati. Dan yang terakhir ada minyak bumi. Kira-kira masuk kemana ya teman-teman? Benar, minyak bumi termasuk ke dalam sumber daya alam energi. Nah teman-teman, pada video pembelajaran sebelumnya, Bu Eka juga sudah menjelaskan terkait karakteristik ruang Pulau Bintan. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak nih, apa saja karakteristik ruang Pulau Bintan?
Oke, kita bahas dulu sama-sama ya untuk karakteristik ruang Pulau Bintan, yaitu yang pertama, Pulau Bintan memiliki tanah yang berwarna kuning oranye sebagai sumber dari batuan bauksit. Yang kedua, Pulau Bintan didominasi oleh air payau karena dikelilingi lautan. Yang ketiga, Pulau Bintan memiliki suhu yang sesuai untuk pertumbuhan kebun nanas dan karet. Yang keempat, Pulau Bintan memiliki flora berupa kantong semar dan tanaman perdu. Tanaman perdu ini maksudnya tanaman yang tingginya kurang dari 7 meter. Lalu yang terakhir, Pulau Bintan memiliki bentuk rupa bumi beberapa pantai yang indah sehingga cocok dijadikan untuk tempat pariwisata. Nah, itu tadi adalah karakteristik ruang Pulau Bintan. Nah, kalau karakteristik alamnya ini apa saja ya teman-teman ya? Nah, karakteristik alam ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu ada iklim, lalu ada lapisan tanah, dan juga ada bentuk muka bumi. Nah, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman, mulai dari iklim terlebih dahulu. Nah, ini adalah peta Pulau Bintan. Nah, teman-teman, iklim itu adalah keadaan hawa, yaitu mencakup suhu, kelembapan, awan, hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, teman-teman, karena Indonesia memiliki iklim tropis, maka Pulau Bintan juga memiliki iklim tropis nih, teman-teman, juga beriklim tropis. Nah, Pulau Bintan sendiri, di Indonesia sendiri, khususnya Pulau Bintan itu punya 2 musim nih teman-teman. Ada musim penghujan dan ada juga musim kemarau. Nah, saat musim penghujan ini biasanya ada beberapa tanaman yang cocok ditanam saat musim penghujan. Contohnya yaitu ada kangkung, ada sawi, dan juga bayam. Sedangkan saat musim kemarau itu beberapa contoh tumbuhan yang bisa ditanam adalah singkong dan ubi jalar. Lalu yang kedua yaitu terkait lapisan tanah. Nah, di Pulau Bintan ini teman-teman, seperti tadi yang sudah disebutkan di karakteristik ruang, yaitu memiliki lapisan tanahnya itu tanah bauksit teman-teman. Nah, karena terdiri dari lapisan tanah bauksit, tanah di Pulau Bintan ini memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu berwarna kuning oranye. Kemudian tanahnya itu berbutir kasar teman-teman. Dan yang terakhir tanahnya itu juga keras. Nah, tumbuhan yang cocok ditanam di daerah dengan lapisan tanah bauksit seperti ini itu biasanya jengkol, petai, mangga, dan juga nangka teman-teman. Berikutnya ada bentuk muka bumi nih teman-teman. Nah, kalau dari gambar teman-teman bisa nentukan nggak ya bentuk muka bumi di Pulau Bintan itu apa yang pertama? Iya, benar, yaitu pantai. Nah, di pantai ini teman-teman ada beberapa tumbuhan yang cocok ditanam di daerah pantai Pulau Bintan ya, yaitu yang pertama adalah ketapang, lalu yang kedua ada pinus, ada juga kelapa, dan yang berikutnya adalah pandan laut. Bentuk muka bumi Pulau Bintan yang berikutnya. Nah, kalau dari gambarnya teman-teman bisa tebak nggak ya kira-kira bentuk muka bumi Pulau Bintan yang selanjutnya itu apa? Bentuk muka bumi di Pulau Bintan yang kedua yaitu dataran rendah. Nah, di dataran rendah ini sebenarnya cukup banyak tumbuhan yang cocok ditanam. Di antaranya yaitu ada jagung, ada nanas, ada pepaya, dan juga ada karet. Seperti teman-teman ketahui, kalau di Pulau Bintan itu ada perkebunan karet ya teman-teman. Kemudian bentuk muka bumi yang ketiga.
Kira-kira teman-teman bisa tentukan nggak ya bentuk muka bumi di Pulau Bintan yang berikutnya ini apa? Perbukitan. Oke. Nah, di daerah perbukitan ini teman-teman, itu biasanya ditumbuhi oleh tanaman perdu. Tanaman perdu yaitu tanaman yang tingginya kurang dari 7 meter. Yang sering ditemukan yaitu sendudu, kemudian ada kemunting, dan juga ada kantong semar. Nah, jadi kita tadi sudah belajar karakteristik alam Pulau Bintan. Karakteristik alam itu tadi dibagi menjadi 3, teman-teman. Ada musim, ada lapisan tanah, dan ada bentuk muka bumi. Teman-teman masih ingat nggak kalau musim di Pulau Bintan itu dibagi menjadi berapa? Iya, benar, dibagi menjadi 2, yaitu ada musim penghujan dan musim kemarau. Untuk lapisan tanah di Pulau Bintan, yaitu didominasi oleh lapisan tanahnya bauksit ya teman-teman. Lalu untuk bentuk muka bumi di Pulau Bintan dibagi menjadi 3. Ada pantai, perbukitan, dan ada juga dataran rendah. Nah, teman-teman, tadi selain sudah mengetahui karakteristik alam Pulau Bintan, teman-teman juga sudah mengetahui tumbuhan apa saja yang cocok ditanam di daerah tersebut. Kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran oleh Allah, hendaknya selalu menjaga tempat yang kita tinggali saat ini, agar makhluk hidup lain, hewan dan tumbuhan juga dapat hidup dengan baik. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 58, yang artinya, dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Alhamdulillah, ternyata selesai sudah pembahasan kita kali ini terkait karakteristik alam Pulau Bintan. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan tadi dapat teman-teman pahami dengan baik. Bu Eka tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.